Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia dari kelas RA3 dengan NIM 220203. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi SEMM. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi, yaitu yang pertama penting dan manfaatnya manajemen kinerja, yang kedua kepemimpinan kinerja, yang ketiga manajemen kinerja, yang keempat model strategi planning, yang kelima mengendalikan, menangani, dan mengelola. Secara analisis umum, kompetensi pengertian dan manajemen strategi adalah pengelolaan suatu dalam pekerjaan meningkatkan kinerja untuk individu. memperoleh hasil dalam Baik, rangka kita mencapai langsung tujuan masuk ke yang telah materi pertama, ditentukan yaitu dengan penting dan cara manfaatnya menggerakkan orang manajemen lain untuk kinerja. bekerja. Manajemen kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individuan, didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam praktiknya memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja tersebut, menurut Noe dan kawan-kawan pada tahun 1999, ada 3 tujuan manajemen kinerja, yaitu tujuan strategik, tujuan administratif, dan yang ketiga tujuan pengembangan. Tantangan manajemen kinerja. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing. Di mata manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja, masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Adapun solusi permasalahan yang tadi disebutkan ialah yang pertama, menanamkan dalam diri manajer maupun karyawan bahwa manajemen kinerja sangat urgent atau penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja baik bagi manajer ataupun pekerja. Yang kedua, memahami dan mengetahui manfaat manajemen kinerja, yaitu meningkatkan disiplin kerja baik manajer maupun karyawan. Yang terakhir, tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya menganggap manajemen kinerja sebagai kebutuhan bagi sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada manajemen kinerja. Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat manajemen kinerja ada 3 diantaranya. 1. Manfaat bagi organisasi, 2. Manfaat bagi manajer, dan yang terakhir manfaat bagi individu. Materi kedua, kepemimpinan kinerja. Pengertian kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja kepemimpinan dapat diukur melalui produktivitas, keterlibatan karyawan, dan inovasi. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah gaya kepemimpinan transformasional. Strategi faktor penentu keberhasilan kinerja. Ada banyak faktor berbeda yang menentukan kinerja seseorang karyawan. Ini termasuk kepuasan kerja mereka, kompensasi, dan keterampilan khusus dan kemampuan orang tersebut. Metode mitra-mitra pengacara menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Yang pertama, faktor harapan, kompensasi. Yang kedua, momentum. Yang ketiga, kemampuan. Keempat, kebutuhan dan fitur. Kelima, pengenalan tugas. Dan yang terakhir, kompensasi internal dan eksternal. Materi selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Pentingnya sistem manajemen kerja. Manajemen kinerja memainkan peran penting dalam kelangsungan dan kesuksesan perusahaan.
Kinerja setiap bagian perusahaan mempengaruhi pencapaian keseluruhan perusahaan, sehingga manajemen kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan semua bagian berfungsi secara harmonis. Performance Management Strategis. Strategi manajemen kinerja adalah penghubung antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staf. Nantinya yang mencakup bidang ini seputar perencanaan strategis, pengembangan tim, kompensasi, sampai teknologi tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya bergerak sendiri dalam mencapai tujuan. Karyawan juga turut dilibatkan dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat terkait cara dan strategi perusahaan bisa meraih berbagai tujuannya. Artinya, perusahaan bukan bergerak sebagai pihak yang mendikte, namun berperan juga sebagai penampung aspirasi karyawan. Adanya keterlibatan karyawan secara otomatis membuat proses komunikasi lebih intens dan satu sama lain bisa saling memahami kebutuhan. Para karyawan akan merasa suaranya berharga dan loyalitasnya diakui oleh perusahaan. Penetapan strategi manajemen kinerja secara tepat membantu karyawan untuk betah bekerja dan membantu perusahaan mendapatkan kualitas sumber daya manusia terbaik. Materi keempat, model strategic planning. Strategic planning atau perencanaan strategis berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah, tujuan, dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dan model strategic planning yang relevan secara khusus dalam konteks manajemen kinerja. Manajemen by Objektivitas atau MBO Peter Drucker. Kinerja organisasi akan optimal jika individu dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Langkah utama yaitu menerapkan tujuan strategis organisasi, yang kedua menerjemahkan ke dalam tujuan departemen dan individu, yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Relevansi adalah mendorong partisipasi karyawan dalam perencanaan kinerja KPI individu selaras dengan sasaran organisasi. Theory of Change atau TOC. Perencanaan strategis harus didasarkan pada logika sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Langkah utama yaitu menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah atau output, outcome, dan impact, menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Relevansi dalam manajemen kinerja menyediakan dasar logis untuk menetapkan indikator dan evaluasi hasil jangka panjang, sangat berguna di sektor publik dan nirlaba. Materi yang kelima yaitu desain pengukuran kinerja. Pengertian mendesain teknik pengukuran kinerja. Mendesain teknik pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini harus memenuhi kriteria SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, untuk memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur dan dicapai dalam kerangka waktu tersebut. Rencana dan perbaikan dalam kinerja. Memperbaiki kinerja karyawan adalah proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efektivitas kerja individu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja karyawan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan karyawan mengenai harapan, tujuan, dan umpan baik terkait kinerjanya. Kedua, penetapan tujuan yang spesifik. Ketiga, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan karyawan. Keempat, umpan balik yang konstruktif. Kelima, pengakuan dan penghargaan. Keenam, pembinaan dan dukungan. Ketujuh, evaluasi kinerja secara teratur. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pengembangan karir. Materi yang terakhir adalah analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Definisi kompetensi dalam manajemen kinerja.
Kompetensi merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi atau instansi. Kompetensi menurut para ahli. Kompetensi menurut Stephen Robin, kompetensi adalah kemampuan, ability atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan ini ditentukan. Yang kedua, kompetensi menurut Cedar Mayanti adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Yang terakhir, kompetensi menurut Mangkunegara adalah faktor yang mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Analisa kebutuhan kompetensi adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Proses ini mencangkup beberapa langkah, yaitu ke-1, mengumpulkan data mengenai keahlian, pengetahuan, dan sikap pegawai. Kedua, menganalisis beban kerja serta konteks pekerjaan untuk menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Yang terakhir, melibatkan para pemangku kepentingan guna memperoleh dukungan dalam perencanaan program pelatihan. Soft skill dan hard skill dalam kompetensi. Kemampuan non-teknis atau soft skill dan kemampuan teknis atau hard skill adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Penelitian Khairuddin tahun 2018, Kurniawan 2018, Mulyati dan Utami 2019, Ronald Aprianto 2020 mengungkapkan bahwa strategi placement harus memperhatikan keahlian karyawan, sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain meningkatkan kinerja perusahaan, penempatan yang sesuai dengan kompetensi tersebut juga dapat meningkatkan prestasi kerja dan jenjang karir karyawan. Pengertian soft skill menurut para ahli. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang mencakup aspek interpersonal dan interpersonal yang berkontribusi pada keberhasilan seseorang dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan beradaptasi di lingkungan kerja maupun sosial. Adapun contohnya yaitu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki karakter yang menyenangkan, bekerja sama, membentuk super team. Pengertian hard skill adalah merujuk pada keterampilan teknis yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Contohnya yaitu penguasaan bahasa pemrograman, analisis data, manajemen proyek dan desain grafis, pengoperasian mesin. Kesimpulan pada materi terakhir yaitu kompetensi individu merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat kinerja seseorang di lingkungan kerja. Kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis dan kompleks. Tingkat kompetensi individu saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan organisasi dan kapasitas nyata karyawan, sehingga dibutuhkan strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu mengumpulkan data mengenai keahlian, pengetahuan, dan sikap pegawai. Kedua, menganalisis beban kerja serta konteks pekerjaan untuk menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Yang terakhir, melibatkan para pemangku kepentingan guna memperoleh dukungan dalam perencanaan program pelatihan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menunjukkan pentingnya program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Mode pelatihan yang efektif mencakup pelatihan in-house, mentoring, pekerjaan, dan pembelajaran daring. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan kompetensi, khususnya dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Yang pertama, pelatihan dan workshop, pendidikan lanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, kolaborasi dengan rekan kerja, yang terakhir pengembangan mandiri. Cukup sekian pemaparan materi mata kuliah manajemen kinerja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.